الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebelum Isya kita sudah dengar BSAS dari guru kita Ustaz Zulkifli mengenai luar biasa, naik iman saya dengar. Benar, saya sering menyampaikan, tapi memang kalau beda ruh itu beda. Nah, yang sering saya sampaikan kepada teman-teman jamaah bahwasanya dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal saja sekali. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama kita di atas kita. Sekarang dunia nyata akhirat cerita, setelah mati akhirat nyata dunia tinggal cerita. Ini hak, ini pasti. Tidak ada kehidupan kata Rasulullah SAW kecuali kehidupan akhirat. Maka hadirin sekalian, pahamilah semua suasana keadaan yang ada di dunia ini sementara saja. Tak lama. Sedih nggak lama, bahagia nggak lama, miskin nggak lama, kaya nggak lama, jadi raja nggak lama. Sekarang diusung dia ke kerajaan, sebentar lagi diusung dia ke pemakaman. Makanya orang yang paling cerdas kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa mereka? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Itu orang cerdas. Zikrul maut. Dunia sebentar, 16-70 years, 60-70 tahun. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Mau tahu perbandingan dunia dengan akhirat? Berkali-kali kita dengar dari guru-guru kita. Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian hadhihi dunia. Dulu guru saya menjelaskan dia, air yang ada di ujung jari yang tidak jatuh. Kalau kita ambil nih lah, kan di ujung jari ada jari air, jatuh, itu akhirat juga. Yang dunia itu yang menempel yang nggak jatuh, saking sedikit, nothing, tidak ada apa-apa. Kesedihan di dunia bukanlah kesedihan yang sesungguhnya. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Penyakit di dunia, penderitaan bukanlah penderitaan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia ini yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Itu dunia. Tipu-tipu semua. Makanya syair saya katakan, wahai manusia, jangan engkau tertipu daya. Jangan tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan tapi ujian. Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan tapi ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Orang kaya yang bersyukur Allah muliakan dia dengan surga. Orang miskin yang bersabar 500 tahun lebih awal masuk surga dari orang kaya bersyukur. Allah. Ya, hari ini kalau kita pikir orang sakit kasih lagi diuji sama Allah, kita lupa kesehatan juga ujian. Kalau ada orang kalah kita ibadah, kasih kalah dulu. Sedang uji dari Allah. Kita lupa kemenangan juga ujian. Makanya Buya sampaikan tadi itu, orang yang paling menyesal di akhirat itu siapa? Orang yang menginginkan diuji berat di dunia ini. Dengan apa? Dengan kekuasaan. Orang yang di hati ada keinginan menjadi pemimpin di dunia, jadi penguasa, dia akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat. Bayangkan tuh. Kenapa menyesal? Karena kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, rezeki yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Nah, makanya sahabat-sahabat hadir takut dengan dunia. Dia tidak mencintai dunia. Bahkan ada yang membenci dunia. Dari awal itu seperti itu. Mereka mengenal hakikat dunia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Ini guru saya mengatakan, ya, ada Syekh Cecep Firdaus almarhum belum meninggal. Beliau katakan tanda-tanda orang beriman. Apa tanda-tanda orang beriman? Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Kira-kira ada nggak iman gitu? Kalau itu tanda-tanda iman baru mulai masuk ke dalam hati.
Tanda-tanda iman baru mulai masuk ke dalam hati, baru mulai masuk gitu ya. Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Dia flat sama dunia biasa saja. Dia pegang duit 1 M, 1.000 sama aja cara jalannya. Awal kok bagi itu 1 miliar Pak, baru cara jalan Pak. Agak sama jinjit-jinjit kita jalan. Kurang di Bali itu dulu. Turun nonton yang tahun 4 tanah, berubah cara jalan. Kalau mengecek berubah. Masih terkesan dengan dunia, itu iman belum masuk. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak iman. Rusak iman. Itu mobil mewah nggak bisa memuliakan. Ada satu orang Maulana Haji Mulia, Maulana Ahmad ceritanya bisa dapat dengar dari satu orang jamaah orang cerita ini. Beliau nih hadirin sekalian pergi dakwah ke Amerika, United States of America. Sesampai di Amerika dijemput sama orang muslim, saudara muslim sana naik mobil yang super mewah, super car. Dia nggak sebut merek mobilnya, tapi itu mobil kalau dirupiahkan puluhan miliar, belasan miliar harganya. Mewah mobil. Lalu masyarakat tadi duduk ke dalam mobil mewah tadi. Terbesit di hati beliau perasaan bangga, mulia naik mobil itu. Dia tak ucapkan, orang lain tak ucapkan, dia cuma dalam hati. Tiba-tiba Allah bagi tarbiyah. Di traffic light lampu merah, berhenti mobil yang mereknya sama. Di samping motornya Maulana tadi, yang ditumpangi sama Maulana tadi, sama ulama tadi. Apa yang dia lihat di sebelah? Seekor anjing yang tengah menjulurkan lidahnya. Menangis beliau. Anjing naik oto, tetap anjing, betul tak? Iya ya. Anjing naik mobil Alphard, tetap anjing. Itu mobil tidak bisa berubah derajat kita, sedikit pun tidak bisa berubah derajat. Jangan sampai harga mobil lebih mahal daripada harga diri kita. Buya akan mau berkudo. Ya, kudo Arab, kudo Australia, mahal. Ini ada cerita tamsilan kuda. Ada 2 orang bersahabat. Dia beli anak kuda Australia. Jadi nanti kami juga tamsilan ini. Kuda Australia itu kalau tinggi mana dia 2 meter lebih tinggi loh. Satu ekor kuda ini sama yang membeli dari kecil ditarbiyah, dilatih kudanya, ditunggangi, diajak loncat, diajak lari, dipukul sampai lugu-lugu, yang kuda 1 ekor kasih makan, kasih minum, dimandiin, tidak ditarbiyah. Satu kuda dilatih, satu kuda tidak dilatih. Berjalan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Akhirnya kuda ini sudah layak juga jualan pacu kuda. Nah ikutlah 2 ekor kuda di lomba balap kuda, pacu kuda. Kuda yang ditarbiyah yang hari-hari berkeringat, hari-hari dicambuk, hari-hari dia berlompat loncat sana sini hati sekalian. Cepat larinya. Yang kuda nggak pernah ditarbiyah tadi, sesama lari. Sampai hampir ketinggalan 2 lap. Saking cepatnya ini kuda karena tiap hari latihan, ditunggangi hadirin sekalian. Datang satu orang militer, orang kaya, panggil dia punya kuda yang dilatih tadi. Dia bilang, Pak, ini kuda bapak kan juara 1 di balap kuda dia. Saya beli kuda ini. Oh maaf, ini kuda kesayangan tidak dijual. Dia modal beli kuda itu nggak sampai 30 juta, masih agak kecil kuda. Tapi orang kaya tadi katakan kalau kau jual, aku beli. Kasih harga. Maaf Pak, nggak dijual. Kalau 1 miliar gimana? Gimana Pak? Apa dan apa aja? Iya, kalau kamu mau 1 miliar saya beli kudamu 1 M. Kenapa? Karena kuda ini berprestasi, berkualitas, dilatih, larinya cepat, loncatnya tinggi. Kenapa? Karena hari-hari ditarbiyah, tidak berkualitas ini kuda. Terdengar sama kawannya sama-sama beli kuda Australia tadi, sama-sama beli kuda. Satu peranakan kudanya. Dia datang sama orang kaya tadi, bos, kuda gua akan dijual lo bos. Dia bilang, kuda apa prestasinya? Oh prestasinya nggak ada, tapi ini kuda adik kakak nih, saudara ini. Satu kampung asli, mirasnya sama. Kalau bos 1 M kurang-kurang sedikit boleh nggak bos? Kata orang kaya tadi, kuda apa ini 60 juta saya mikir.
50 juta pun sedikit, bawa aja, terus bingung dia. Ini kuda kawan saya ini 1 miliar dinilai. Kenapa lagi cepat? Jadi terbiak. Sementara kuda ini tidak diterbiak, Pak. Makan itu aja, makan minum. Pak, akhirnya yang punya kuda tadi punya inisiatif, punya pikir. Apa pikirnya dia sekalian? Bagaimana kuda saya memahaminya? Nyobali pelana dia, pelana pun merancang dengan batu bacan, batu mahal tu kan. Ada di Jawa itu perak, ada meses kan. Pakai sutra, pakai kuli yang terbaik, kuli buaya, pokoknya di pelana canggih Pak. Ada lo berdia di Georgia, tes, dipasang pelana kuda lo. Dia bawa orang kayu apa? Para kira-kira kini harga 20 orang. Dicari semua orang kayu kalau kau 1 miliar boleh. Sombong dia Pak. Dia cerita ke orang muda saya laku 1 miliar. Padahal yang mahal itu kudanya apa pelananya Pak? Pelananya. Hari ini banyak manusia yang pelananya lebih mahal daripada kudanya. Harga waktunya lebih mahal daripada harga dirinya. Pas punya waktu cintakan orang kampung. Pak kenapa nggak laku? Pulang masa mau Pak. Beberapa tahun yang lalu ke kampung. Ini orang-orang kayu, Pak Iwan Pak Haji ini mantap Haji Ulah bagi. Di kampung, waktu pulang kita salah dia panas gitu. Takkan pun, ayo mah. Wah, apa kare boleh ganti kan? Boleh ganti aja kata, tapi kalau kita naik bis pulang Pak, dari tangan ini Pak, utang ada. Itu nasi orang miskin itu Pak, sama-sama adalah mati takdir. Suatu hari pulang lagi sama-sama, tapi motor hilang Pak. Gak tahu dia jualnya apa ditarik dari kolektor, gak tahu. Gak ada orang namanya pul. Baru kita sadar ternyata yang 5 tahun yang lalu dia pulang yang dia orang bukan dia, yang dimuliakan orang bukan dia tapi mobil. Jadi hanya kerja kita oleh dunia pada modal. Dunia ini pada modal. Dunia ini bayangan akhirat. Bayangan apa? Bayangan akhirat. Ada satu tamsilan hadir sekali. Sebelum kita minta nasihat terakhir dari dia kita. Ada seorang raja. Raja ini sangat mencintai permaisuri. Dia sebentar lebih bebeknya. Satu hari menangislah ibu ratu dari permaisuri raja menangis. Kata raja, wahai sayangku, apa yang kau tangiskan? Dia bilang sama. Kalau berlianku hilang. Kalau berlian kecil. Udah jangan menangis, nanti abang belikan 10 kalau berlian. Kata istri raja ibu ratu, bukan masalah harganya bang. Itu kalau berlian banyak sejarah, banyak cerita. Tolong cari, pokoknya mau tahu, pokoknya carikan kalung berlian. Karena cinta kepada ibu ratu, maka raja langsung bergerak cepat bikin pengumuman. Siapa yang temukan kalung istri saya? Dibuat fotonya, dibikin pamfletnya, ditempel di seluruh kerajaan. Akan dapat hadiah 5 miliar. Wah, 5M. Harga kalung itu nggak sampai 1 miliar. Tapi karena untuk menyenangkan hati ibu ratu, maka raja bikin sayembara, siapa yang menemukan kalung ibu ratu diberi hadiah uang sebesar itu. Seluruh kerajaan orang mati-matian menjadi kalung itu ya. Sampai satu hari ada anak muda yang mencuri ke bawah itu. Maka dong, suatu hari dia lewat di sebuah sungai yang sangat kotor. Mungkin di Pekepur jarang masuk sungai kotor. Sungai jadi. Tapi kalau di Jakarta banyak sungai hitam aja. Limbah industri, ada bangkai di situ, kotoran macam-macam bau busuk. Tiba-tiba anak muda tadi terhenti langkahnya. Kenapa? Di dalam sungai yang kotor tadi, dia melihat kerlap-kerlip seperti kalungnya ibu ratu. Sebelum itu, tukang kebun sudah datang ke raja. Kata tukang kebun, tuan, itu kalung tidak dicuri orang. Kalung itu dicuri oleh, kemarin saya lagi bersih-bersih kamar tuan, tiba-tiba saya buru masuk. Dia buat terbang itu kalung. Jadi raja sudah tahu yang mencilok kalung ibu ratu siapa? Buang. Akhirnya hadir sekali anak muda tadi. Dia mencari kemana-mana.
Nampaklah kalung itu, dilihat kiri kanan depan belakang gak ada orang. Nekat dia berenang di sungai kotor. Di tanah ngok. Jawab, kalau bau sinete di moem kan mandi bukan? Itu salah. Dia selami sungai kotor tadi, apa yang dia dapatkan? Nothing. Dia tak dapatkan apa-apa. Dia duduk lagi pikir, nampak jelas itu kalung. Dia lihat fotonya sama. Dia masuk lagi hadir sekalian ke sungai tadi, dia tak temukan lagi kalung itu lagi. Sampai hampir maghrib waktu sudah senja. Sebentar malam. Kalung itu pun belum didapatkan, badan sudah bau busuk dengan air comberan tadi, air sungai yang kotor tadi. Lewatlah seorang ulama, orang soleh mau pergi sholat maghrib. Dia terheran melihat seorang anak muda mandi di sungai yang kotor. Maka ditegur lagi di situ. Hei, Assalamualaikum. Menjawabnya pun malem-malem. Salam. Bagaimana? Ya. Kamu nggak mandi? Sebenarnya ada sungai semua di rumah. Dia uruslah di masing-masing. Ya, kalau saya ikut campur urusan mandi sungai, itu urusan kok. Ulama tadi penasaran. Apa yang ada di benak anak muda ini? Kenapa dia nekat mandi berenang di sungai kotor? Apa yang dia cari? Didesak. Kau beritahu. Kau gila tau? Kau bilang. Nah, tapi janji lo biaya. Kau rasio orang mau sewa. Apa rahasia? Kasih tahu. Kau cari apa di sungai kotor itu? Kalungnya ukuran itu bilang dia. Radio bikin sayembara. Kalau dapat kalung itu dapat titik 5 M. Nah ini dia juga nampak. Itu di sungai itu. Dia nampak dia. Kalau dia bisa menjadi rawat kandung itu, lagi dia 10%. Cilik mana lo pada ulimu ya dah 10% lagi dia. Lagi cewek dari dia orang Amerika. Dia bodoh mana? Bapak bodoh. Kalau orang ingin mencari kalung berlian itu, jangan cari di dalam sungai. Cuma kayak kolong. Kecuali kata kira kalau tadi tergantung di dahan pohon. Di dalam sungai cuma bayangan. Sampai kiamat akan semua bayangan. Begitulah bodohnya, gilanya orang yang mencari kebahagiaan kemuliaan di dalam dunia. Dia tak akan temukan karena dunia bayangan akan. Coba cari orang-orang kaya orang beriman, tidak mungkin bahagia. Kebahagiaan hanya dalam agama, seperti kebahagiaan ikan hanya di dalam air. Mustahil ikan bahagia di luar air. Kalau di dalam air apa ikan itu meskipun karu dia tetap bahagia. Karena itu fitrahnya begitu. Meskipun gak ada ombaknya laut, di lautan besar ombak, tapi karena itu fitrahnya ikan bahagia di dalam ombak yang besar. Kalau kita dalam agama hanya hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taati Allah tak pakai syirik sedikit pun, saya yakin Allah bahagiakan kita di mana saja. Allah kuasa membahagiakan kita di mana saja, hatta di saat terburuk dalam kehidupan kita. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah berkuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja, dia tetap jadi presiden, dia tetap jadi gubernur, dia tetap jadi wali kota, bupati, dia tetap jadi ketua dewan, ketua DPR, ketua MPR. Tetap dia jadi pejabat, tapi seluruh mata jijik dia menjadi. Firaun itu radio. Mak, ibu-ibu ada anak-anak kayak kumpulan namanya Firaun. Dia gak kan anak umar, dia Firaun banyak banget. Ya. Jadi banyak kaji juga deh, masalah di SAS itu banyak. Ya. Lagu 2 di SAS dulu ya, SAS 1 orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Di SAS 2 sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, malas suara tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Di SAS 3 saat ini dunia nyata, akhirat cerita, tapi ternyata itu takkan lama. Karena setelah mati akhirat menjadi nyata, dunia hanya
hanya tinggal cerita. Sebentar lagi dia sampai, tapi itu masih rasio. Ya. Ajal tak menunggu taubat. Ajal tak menunggu taubatmu, tak menunggu nanti bila saatnya tiba. Tak ada yang akan kita bawa, semua kan ditinggal, hanya iman dan amal soleh. Jadi lagu itu sebenarnya tausiah. Tausiah ada lagu. Nah, tapi kalau ingin mendengar suara yang merdu, ya udah ya raksasi orangnya. Ya. Udah, tak asal tadi. Ya tuh, kan sama kan? Nah, pandai itu suruh pulang ke Gaza. Ini bulan Maulid tidak masuk nih, Rabiul Awal dulu ya. Siapa bersalawatnya? Odai, you make everybody sing salawat insyaallah ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسك والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسك ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسك ولا هممت بشرب الماء من ظمأ ولا هممت بشرب الماء من ظمأ إلا ورأيت خيالا منك في الكاسي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
nanti ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, insyaallah. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Merdu suaranya saya khawatir Pak kadang-kadang pas dia imam di sholat itu saya pasti jamaah tepuk tangan pas dan amin saking merdunya Pak ya. Allahu Akbar ya. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah taala, saya simpulkan majelis ini ya. DSAS itu mesti dijadikan tagline dalam kehidupan kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Banyak tuh arti DSAS itu. Waktu saya ketemu sama Abdul Somad, dia bilang DSAS itu dari Sulaiman Abdul Somad. Dari Sulaiman yang sahabat. Nah, kalau saya dengan Uzma, DS Uzma. Panjang nanti kita bikin tagline baru. Ya. Yang pertama hati sekalian, perbaiki hati. Bersihkan hati dari kesyirikan. Tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Hati-hati bicara, jangan sampai syirik. Banyak orang syirik ini ya. Ada orang meninggal, kok meninggal banyak corona. Ada syirik. Kenapa dia meninggal? Habis rezeki dia makan, selesai masalah. Karena banyak orang kadang-kadang nggak sakit mati juga. Siap mati, nggak mati, takut mati, nggak takut mati. Mati pasti tidak, pasti diterima. Hanya yang diterima. Yakin tauhid kita teruskan. Kemudian sunnah Nabi, coba lihat Buya sunnah. Sorban itu sunnah, banyak di kalangan mau sorban. Teroris itu bukan. Sorban itu sunnah Nabi. Anak terakhir Buya dapat ijazah sorban itu di Makkah sama Ustaz Abdul Somad diberikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Nah, ada ijazah, ada sanadnya orang sorban. Ya, jambi sorban sunnah, jubah sunnah, siwak sunnah. Amalkan semampunya bukan semaunya. Siap? Insyaallah. Semampunya semaunya. Salat diperbaiki, kita perbaiki kehidupan kita, pikir diperbanyak, akhlak ditawadukkan, hati yang sombong. Orang kaya sombong, Allah akan paling miskin sombong. Miskin sombong. Orang adiknya pada sombong paling bodoh. Maka katakan dari tolong ikuti jalan ini semua ya. Sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Lebih buruk saya. Coba ulang. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk saya. Lebih buruk saya. Nah, ulama menjadi juga kata dulu. Ada apa-apa di mulut. Seburuk-buruk saya. Lebih buruk orang lain. Bisa kenapa? Karena itu seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Apa? Aku lebih baik dari awal kau. Beliau lebih dulu beramal soleh. Pasti pahala beliau lebih baik daripada pahala saya. Hari itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih dulu bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Orang kaya lebih baik. Banyak sedekah bantu. Pasti dia dapat berangkat orang haji, umrah, zakatnya banyak. Bantu anak yatim, bantu miskin. Pasti pahala orang kaya lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau mereka orang miskin, katakan orang miskin itu lebih baik dari saya. Kenapa? Tak banyak hisab kepada dia akan. Pasti dia lebih bermasuk surga dari saya. Begitu cara memandang. Allah beri dua mata, mata kanan melihat kebaikan orang lain, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Yang diajarkan Rasulullah SAW. Cukuplah aibmu menghentikan lisanmu untuk membicarakan aib orang lain. Ya, belum ke aib orang apa? Bukan ada orang aib orang. Sampai dipermalukan di rumahnya sendiri. Stop gibah. Apalagi fitnah. Insyaallah ya. Kalau nggak baik-baik jangan bicara. Bicara baik-baik, dengar baik-baik, jangan baik-baik, sangka baik. Orang yang husnuzan insya Allah mati husnul khatimah. Amin. Tapi kalau orang husnuzan terus kemungkinan besar mati husnul khatimah. Alhamdulillah. Itu dari saya sekalian, kita maaf ya. Banyak yang berat. Kita ada janji dengan teman-teman di Tara Cafe. Boleh nanti datang ya. Insya Allah kita ngopi di sana, tamu-tamu di sana. Kalau ada kesempatan bersenandung lagi kita akan ngapain di sana. Nah, di sana banyak orang-orang yang belum bersih. Nah, kita guide mereka di negara mereka untuk mau masuk ke dalam mesin. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, 2 menit insyaallah. Tauhid yang didapatkan dari meja pelajaran ketika disampaikan beda pengaruhnya dibandingkan dengan tauhid yang didapatkan di medan dan di lapangan dakwah. Karena
orang yang mendapatkan di lapangan, dia merasakan langsung. Dia sampai ke tingkat ainul yakin. Sementara orang yang belajar dari meja, dari pesantren, dari perguruan tinggi Islam, mereka hanya sampai ke tingkat ilmul yakin, mana yang lebih kuat pengaruhnya ketika orang yang menyampaikan hanya sebatas teori dengan orang yang menyampaikan setelah menjalani dan mengalami, mana yang lebih kuat asarnya. Makanya Syekh bin Baz, Mufti besar Arab Saudi almarhum yang telah meninggal dunia, ketika beliau dikonfrontir dengan Syekh Dr. Abdullah Azzam, seorang pejuang di medan lapangan jihad di Afghanistan, bagaimana pendapat Syekh tentang Syekh Dr. Abdullah Azzam? Dia berfatwa begini. Apa jawaban Syekh bin Baz? Kamu tidak boleh mempertanyakan dan membandingkan saya dengan beliau. Saya punya ilmu di balik meja, dia punya ilmu di medan nyata, maka dia lebih berilmu dari saya, dia lebih tahu daripada saya, dia lebih berhak berfatwa daripada saya. Ini tawaduknya seorang ulama besar sekelas Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, akramahullah. Nah, ini sekarang saat kita bicara tentang iman, duduk dengan orang macam beliau ini lebih pas dibandingkan duduk dengan orang yang hanya mendapatkan teori-teori iman di meja di bangku pelajaran, sementara dia tidak menemukannya di lapangan. Maka terus terang, ketika beberapa kali saya pernah keluar dibawa oleh kawan-kawan kita, 3 hari lah namanya apa, saya pernah mencoba nyicipin langsung bagaimana di lapangan itu. Air munikor lama sini simbol kawat. Awak minta putih ke dia. Tapi kalau saya datang ke masjid, orang dah nunggu semua di masjid. Amplop sudah tersedia di tangan panitia. Dan kita datang dijemput, tiket dibelikan, penginapan, hotel disiapkan. Tapi kalau kita datang ke bawah ke lapangan, air kopi sambil minum orang simbolnya kawat. Tua yang sambil minum simbolnya kawat. Diludahinnya. Nah, kaum muslimin beda hasilnya. Yang ini datang membawa pengorbanan, ketulusan. Yang ini datang membawa something di dalam hatinya. Maka duduklah bersama orang-orang yang menjalani iman itu dengan ainul yakin. Dan maaf, jangan pernah berharap mendapatkan iman dari orang yang hanya sebatas ilmu yakin. Baik, semoga bermanfaat penutup ini. Terakhir, barakallahu fiikum jami'an. Semoga kata-kata tadi yang dari Ustaz Dery Sulaiman ini dapat kita perbanyak, kita rekam yang rekaman tadi diperbanyak. Itu tadi adalah kesimpulan-kesimpulan tauhid, kesimpulan-kesimpulan akidah yang seharusnya kita pegang. Mari Bapak Ibu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi